Halo EA Trader. Nah, kali ini saya akan review hasil mingguan dari EA Ghost System. Dan saat ini memasuki minggu ketiga. Jadi kalau misalnya mau tahu hasil minggu sebelumnya maupun setnya seperti apa, bisa dicek di playlist EA Ghost System ya. Karena EA ini unik ya, EA hedging martingale. Hedging berarti dia akan open bisa buy dan sell ya, kemudian tentu aja dengan teknik martingale ya. High risk ya, cukup high risk sih ya. Dan settingannya sendiri itu gak terlalu banyak parameter ya, karena ini developernya lokal ya, beneran. Aboutnya itu bahasa Indonesia, sama inputnya parameternya bermaksudnya bahasa Indonesia juga. Jadi ada seperti misalnya sembunyikan TP atau SL ya, ada. Kemudian namun sayangnya tidak ada inputan seperti martinya multi berapa ya, load eksponennya berapa, load multipliernya berapa. Kemudian untuk TP-nya juga berapa, itu nggak ada. Hanya ada yang pertama adalah gas brick ya, brick system itu bisa dipilihin ya. Itu dibilang kalau misalnya flooding gede itu bisa diubah. Ada satu emergency, kedua normal. Saya kira di sanalah munculan TP mungkin ya. Kalau misalnya emergency berarti TP-nya akan mendekat ya, seperti itu pas Marty. Kemudian ada juga level turbo ya, turbo ada turbonya itu low mid ya, low mid ada option juga ya, ada optionnya juga. Kemudian saya pakai yang low, kalau nggak salah pakai yang low ya. Kemungkinan turbonya itu di eksponen ya, sepertinya di eksponen kelipatan lot per itu. Namun itulah, kita nggak bisa namanya input berapa eksponennya ya, makanya semuanya set by default. Sama seperti ya Gomu-Gomu Nomi itu juga kita nggak bisa set untuk TP-nya berapa gitu. Kemudian lot awal berapa, kemudian lot eksponen juga berapa ya, karena sudah di default oleh developernya. Jadi tinggal pasang beres gitu, sesimpel itu. Oke, nah ini akun sen ya, dengan modal awal 100 USD atau 10.000 sen. Kemudian pairnya tentu aja gold. Dan seperti apa hasil di minggu ketiga ini, mari kita cek. Oke, nah ini saya bilang tadi ada buy ada sell. Kemudian balasnya sekarang adalah 13.629, berarti sudah growth sekitar 36% selama 3 minggu. Ya, kayaknya sebanding dengan ini ya, dengan floating ya kayaknya. Mungkin minggu depan itu minggu keempat pas 1 bulan akan kita cek berapa besar floatingnya ya. Karena harusnya sih sebanding dengan profit gitu, maksudnya gede gitu, high risk ya. Oke, kita cek. Di sini ada TP ya, tuh ada TP. Ini TP berapa sih sekali kena? Oh, ini udah ada yang close ya. Nih, sekali kena TP itu dapat 11,50. Kalau misalnya bagi 5 ya, biar 0,01 itu berarti sekitar dapatnya sekitar 2,25 ya, kalau nggak salah 2,25. Berarti untuk sekali TP ya, itu bisa sekitar, kalau ini kan 2250 poin karena pakai gold 3 digit, 2250 poin atau 225 pips. Kalau misalnya di 2 digit berarti 225 poin atau 22,5 pips ya, kayak gitu. Oke. Sip ya. Berarti ya kayaknya emang middle tuh sekitar 200-an ya, 250 poin. Maksud saya ya, didapat 0,1 dengan 2,5 USD ya, itu biasanya TP yang mid gitu. Kalau misal high itu di atas 5 ya, di atas 5. Oke, tapi kita fokus dulu di hasil minggu 3. Hasil minggu 3 berarti dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 16. 12 sampai dengan tanggal 16. Sip. Dapat 874 ya. Oke, kita cek hariannya. Harian berarti dari tanggal 12. Tanggal 12 sip. Dapat
153 sen. Oke. Ini nah, ini dia masuk ke Marti ya. Dari 0,05 kemudian 0,08 ya. Coba kita kali 2 dulu. 0,05 kali 2 0,10. 0,8 kali 2 0,16. Berarti untuk multipelnya adalah 1,6 ya, perkalian 1,6. Oke, perkalian 1,6 ya. Untuk TP-nya berarti tadi adalah 2250 poin. Sip. Sampai 0,13 ya kita cek. 0,21. Oke. Lot paling gede 0,21, kita cek lagi. Di berikutnya tanggal 13. Tanggal 13. Sip. Tanggal 13 dapat 194. Nah, saya hampir lupa ya kapan news ada news CPI di minggu ini. Kapan ya? News CPI itu ini ya, ini nih pas turun ini news CPI. Tanggal 15 ya, tanggal 15. Ini drop tuh. Parah banget. Tanggal 15 ya, kita cek nanti ya. Oke, ini tanggal 13 ya, tanggal 13 ada Marti nggak? Oke, aman. Ya. Amannya sampai 0,08. Oke, lanjut lagi. Tanggal 14. Tanggal 14. Sip. Dapat 83. Oke. Makanya di sini saya pakai 0,05 ya, karena berarti kalau misalnya pakai 0,05 itu sama dengan lot 0,01 dengan balance di 2000 ya, sehingga ketahanan modalnya itu masih banyak gitu. Oke, wah ini sell semua nih ya. Berarti ada buy yang masih flattening kalau misalnya sellnya sudah close ya. Beneran. Kita cek nanti. Berarti tanggal 15 ya, tanggal 15. Karena tanggal 15 itu CPI langsung drop jatuh. Kita cek lagi tanggal 15. Tanggal 15. Tanggal 15, sip. Oke. Tanggal 15 yang close masih yang sell ya. Masih yang sell tanggal 15. Oke, ini pas tuh. Semua langsung TP-TP ya. Kena sell TP. OP lagi sell TP. Tuh. Ini bisa kena SL ya. Bisa kena SL. Ada SL plus. Ini saya heran bisa ada SL plus ya. Padahal nggak ada inputan trailing stop. Ya. Untuk inputan trailing stop nggak ada. Kalau misalnya ada trailing stop harusnya di sini semua kena SL plus gitu. Mungkin apakah karena ini ya channelnya volatil gitu makanya muncul untuk SL plus ya. Ini agak tumben sekali ini ada SL beneran. Atau kalau misalnya ada apa namanya, ada Marti gitu kan, kena TP juga sih harusnya kalau misal Marti. Ini kok bisa ada SL plus ya? Apakah turbonya yang bermain di sini gitu? Karena saya nggak punya manualnya ya, nggak ada manualnya, nggak ada pengertian juga penjelasannya itu pakai apa gitu. Mungkin kalau misalnya developernya ada nonton bisa dikasih masukan ya, ini fungsinya apa kok bisa ada SL plus gitu. Oke, kita cek lagi. Terakhir tanggal 16. Tanggal 16. Tanggal 16. Atau jangan-jangan emang nggak ada buy gitu. Oh, ternyata ada nih. Oke. Beneran ada floating ternyata di sini ya. Dari tanggal 13 floating. Tanggal 16 baru close. Berarti tanggal 16 channelnya udah mulai naik ya. Oh ya ini. Ini tanggal 16 sudah mulai naik sampai sini ya, 1679 ya di sini. Sudah mulai naik, makanya dia akhirnya bisa close TP 1669. Oke deh. Kita cek berarti ada martingale yang banyak. Dari tanggal 13 ya, makanya tadi karena ini hedgingnya buy dan sell, makanya dari tanggal 15 tadi itu yang sell pasti akan TP, sedangkan yang buy itu masih akan floating. Dan benar aja tanggal 16 langsung close ya, close TP. Dengan lot paling gede berapa? 0,86. 0,86. Wah, ini pasti floatingnya ngeri ini ya, lumayan ngeri. Harusnya pasti di atas 2000 ya, di atas 2000 sen. Kita cek minggu depannya seperti apa
besar drawdownnya. Oke, berarti paling gede adalah lot 0,86 di minggu ketiga. Oke deh, total dapatnya minggu ketiga adalah 12 sampai dengan tanggal 16, 874 sen atau 8,7 USD atau 8% ya. Makanya ini lumayan, grow-nya bener lumayan, jadi 36% 3 minggu, wah parah. Oke deh, sip. Coba kita cek lagi hasil minggu depan ya. Berarti minggu depan pas minggu keempat, pas 1 bulan kita akan cek MK5 nya. Namun sayangnya ini adalah bekas akun MC, jadi untuk persentase drawdownnya mungkin akan rancu. Makanya kita akan lihat ke berapa by equity-nya, floating-nya sama dalam USD ya, karena ini akun Sun USD berapa sih gitu. Oke. Nah, jadi cukup sekian dulu untuk review di ekosistem minggu ketiga. Akhir kata saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijaklah dalam berinvestasi. Gunakan uang dingin atau uang yang Anda sudah siap kehilangan, apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.